أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawwadul karim. Alhamdulillah, pada pagi ini kembali kita dapat ketemu melanjutkan kajian kita, kajian At-Tibyan karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada pagi ini kemungkinan kita adalah pagi yang terakhir untuk kajian rutin At-Tibyan yang bakal lanjutkan di pada pagi Sabtu, Jumat kena Idul Adha, Jumat Idul Adha. Kemudian pagi Sabtu itu kita belum aktif lagi, kemudian Sabtu depannya insyaallah Ali udah aktif kembali. Jadi mungkin apa tuh ya metode untuk membaca kitab ulang lanjutannya pertama kemarin kita tauhid, lanjut metode Al-Miftah kalau salah namanya ya, untuk membaca kitab kuning. Kemudian jadi kegiatan lembaga ini akan ditutup karena pada malam kajian Khaliyatul Tilawah kelompok Saifullah H-3 Idul Adha. Jadi kita istirahatkan dulu kegiatannya. Pertemuan terakhirnya kajian tajwid Khaliyatul Tilawah kelompok Saifullah maju alat penutupan kegiatan dan aktif lagi 1 pekan kemudian, tiga hari setelah Idul Adha ya, H+3, yaitu dibuka kembali dengan kajian Khaliyatul Tilawahnya kelompok berikutnya maju. Jadi itu ditutup di kajian tajwid Khaliyatul Tilawah, dibuka kembali 1 pekan ke depannya di kajian tajwid juga. Kemudian pada pagi ini kita insyaallah akan membaca 5 halaman dari kitab At-Tibyan ini. Pembukaannya yaitu khutbatul kitab, pembukaan Imam Nawawi. Khutbatul kitab 5 halaman. Kita mengetahui sambutan beliau, apa ujar beliau tentang kitab ini, kemudian apa aja bab-babnya. Mengenali semua babnya dulu kita kenal dengan babnya. Jadi kalau ada takdirnya kita untuk melanjutkan ini, mudah kita kawal lanjutkan juga. Mungkin kita kawal menyelingi kalau ada kajian-kajian sekalinya ada halangan mungkin, atau kalau Khaliyatul Tilawah udah khatam, mungkin kita bicarakan nanti apakah kita lanjut At-Tibyan ini full atau kayak apa, atau kita bikin 2 kitab At-Tibyan dengan apa gitu kita bicarakan setelah tamat Khaliyatul Tilawah. Tapi insyaallah kita niatkan tetap kita melanjutkan khatamkan Khaliyatul Tilawah sampai khatam, At-Tibyannya pun kita niatkan sampai khatam 2. Karena kan udah bayar pembelian di Allah, niat aja udah berpahala, insyaallah tekad yang kuat udah berpahala. Kenapa? Siapa yang berniat untuk kebaikan, ingin tergawi minimal 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, hingga lipat-lipat yang tak terhingga tergantung
niat. Ada yang punya niat tapi gak ada tegawi, maka niat satu catatan kebaikan baginya ada. Itu ada di dalam bab niat Riyadhus Shalihin, karena Imam Nawawi juga buka aja itu, ingin melakukan kebaikan tapi kada tegawi, maka tetap dicatat satu kebaikan. Kalau tegawi minimal 10 kali lipat hingga lipatan yang tak akan hingga berapa kali lipat. Kalau berniat melakukan kejahatan tegawi, kada Allah jadikan 10 kali lipat, tetap itu aja. Berniat melakukan kejelekan kada tegawi karena ingat dengan Allah, takut dengan Allah, malah dapat pahala juga satu lah. Tapi berniat manjuntan kada jadinya karena kelihatan jaga malam itu kada dapat pahala, kada jadinya lah. Ini kada jadinya karena ingat dengan Allah, takut dengan Allah itu kada jadinya dapat pahala. Nah itu lah. Jadi niatkan aja dulu, dan mumpung ini juga adalah tanggal 4 Dzulhijjah. Nah, amal-amal baik paling dicintai Allah, paling afdal di awal-awal Dzulhijjah ini. 10 hari yang agung, mungkin banyak yang diceramahkan lah 10 akhir Ramadan ya. 10 awal Dzulhijjah ini pun juga 10 yang agung kan. Perbanyaklah melakukan amal-amal kebaikan, bahkan niat pun banyaknya aja niatnya. Niatkan tapi memang diniatkan lah digawe panggilan, mudah-mudahan banyaknya kalau digawe di atas niat itu tadi. Mumpung kawa berniat akan bulan, di antara niat kita adalah melaksanakan kitab tajwid kita, hadiah tilawah. Targetnya minimal paling maksimal paling lambat sebelum Ramadan. Nah, Ramadan tahun depan kita udah tuntutan kita hantamkan hadiah tilawah ini, dan kita juga niatkan hadiah ini juga kita haji hingga hatam. Nah, kalian mau ulangi juga tahun berapa hatam ini kan ada baca lagi kan, kalian mau ajarnya mau ulang-ulang ya. Kemudian sebelum kita mengkaji at-tibyan ini, mari kita juga belum baca Al-Fatihah, kita haji kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ulama-ulama kita, terlebih lagi ulama-ulama yang kita beliau kita pakai dalam kajian-kajian kita, masyayikh kita, perguruan kita, pengajar-pengajar kita, keluarga kita. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu agamanya, Allah mudahkan untuk menghafal hingga hatam hafalannya, Allah mudahkan untuk menguatkan hafalannya, Allah mudahkan untuk melewati ujian-ujiannya, dan Allah kumpulkan kita kelak sebagaimana kita kumpul di tempat ini. Allah kumpulkan kita dengan ahbabuna, siapapun yang kita cintai, terlebih lagi dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Ala hadhihi niyyah, untuk niat ini dan untuk semua niat yang baik-baik. Al-Fatihah. Betul kitab. Nah, kalau di kitab yang kuning ini halaman 5 sampai halaman 9, 5 halaman. Atau kalau yang di PDF kita lihat di halamannya berapa halaman untuk betul kitabnya. Tambahan ya, awal Dzulhijjah ini amalan yang udah kita amalkan, kalau awal dicoba untuk ditingkatkan. Kalau awalnya amalan baik yang belum kita amalkan, coba dicoba dengan niatan aja dulu. Kemudian amal jelek atau paling tidak amal yang kada berfaedah, kada bermanfaat, nah kada juga mutlak diamalkan ulama, tapi kita tahu itu kada bermanfaat untuk kita. Contohnya apa? Menyetel lagu, lagu galau, lagu dangdut, misalnya kan, lagu apa lagi, lagu pop segala macam, ya lagu-lagu, nah mungkin apalagi yang nonton film, hanya itu lah. Kalau kawan ini diakan banyak sih amal kebaikannya. Nah itu kan kenapa 10 awal Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul kitab halaman 5. Berarti ini kan setelah qala Syekhul Faqih, yang di bawahnya itu memang Imam Nawawi yang manunya. Nah, dan ada angka-angkanya di punya kalian, ada jual angka lah, mulai footnote-nya itu, ada footnote-nya itu. Nah, ini kan ada keterangannya itu. Kalau Imam Nawawi ini bikin bab belayan, bab 10 beliau bikin. Kalau kita mungkin karena udah bikin makalah untuk kuliah itu kan footnote itu di bawah ya, di bawah halaman. Kalau beliau pada dibikinkan satu bab yang 10 fi dhabtil asma wal lughat al-mazkurah fil kitab ala tartibi wuqu'iha. Beliau kumpulkan di satu bab
mulai angka 1 dan selanjutnya itulah di belakang. Tapi kalau yang di PDF tahqiq kemarin baca-baca memang dianaknya di bawah lah untuk memudahkan. Wallahu a'lam, mungkin Imam Nawawi pun punya pendapat yang lain kenapa dikumpulkan di bab yang berbeda kalau di tahqiq halamannya. Jadi ini kita kalau mau membaca bab 10-nya ini sambil jalan yang bab ya, dari bab pertama sampai bab 9. Bila ada angka footnote keterangan tambahan endnote, jadinya endnote catatan belakang, catatan akhir lah di belakang kita buka untuk membaca bab 10-nya apa namanya, angka itu dan keterangannya apa. Ini bab 10 ini adalah kadang-kadang kata yang lain kadang tapi dipakai dalam dialog. Nah, dan perlu penjelasan lebih detail untuk memahamkan atau nama ini kan ngalih dalam kalau pakai nahu segala macam. Kalau kita tidak tahu namanya, nah kalau membaca nama misalnya kan timbangannya ngalih, kan ada timbangannya, lalu kita kemana merujuknya ke belakang, salah. Ya, kita mulai khutbatul kitab, kita mengenal lebih dekat. Semalam pertemuan sebelumnya kita mencoba mengenal lebih dekat Imam Nawawinya, ya. Imam Nawawinya, kapan lahir beliau, bagaimana masa anak-anak beliau, bagaimana kehidupan beliau waktu kecil, apa aja ilmu yang beliau dalami, kitab-kitab yang beliau kaji kita udah melihat dengan kandal-kandal kitabnya. Padahal beliau 40 tahunan aja hidup beliau, tapi mengkaji kitab banyak, bikin kitab banyak. Kita nggak ada apa-apanya dengan beliau. Itu pertemuan yang telah lewat, kita mengenal Imam Nawawinya. Pagi ini kita baca khutbatul kitabnya, kita mencoba mengenal juga bagaimana beliau membuat At-Tibyan ini, beliau membuat At-Tibyan ini, beliau mengenalkan bab-babnya di dalam At-Tibyan ini. Kitabnya Imam Nawawi yang dibikin oleh Imam Nawawi itu banyak. Nah, kita mencoba mengenal lebih dekat pagi ini tentang At-Tibyannya. Jadi kalau ada pertemuan akan datang takdirnya kita membaca At-Tibyan lagi, baru kita lanjut Al-Babul Awal, bab yang pertamanya. Qala Syekhul Faqih Al-Imamul Alimu Al-Wari'u Zahidu Al-Dhabitul Mutqinu Abu Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf bin Huzam Al-Huzami An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Berkata Syekh yang faqih ini apa? Faqih ini adalah paham ilmu agama. Ya, al-fiqhu itu artinya al-fahmu. Al-fiqhu maknanya adalah al-fahmu, al-faqih, orang yang faqih, yang paham. Al-Imamul Alim, imam ini kayak imam sembahyang, pemahaman kita lain lah. Tapi apa itu ada lagi kalau kita mau kaji apa level yang kalau dikatakan al-imam tuh. Kalian kalau mau cari tambahan ya, tambahan ilmu itu kita pahami imam ini imam adalah kayak Imam Syafi'i, bukan cuma sekedar imam sholat cewek kita nih gitu lah, itu diingatkan, tapi memang karena keilmuan beliau dalam agama. Al-alim, yang alim banyak pengetahuannya. Al-wari'u, yang punya sifat wara'. Jadi wara' itu sifatnya. Kalau yang wari'un ini adalah pemilik sifatnya, yang bersifat berkelakuan dengan sifat itu. Apa artinya? Taqiyun muta'abbidun, yang bertakwa, yang banyak melakukan ibadah. Az-zahid, yang di dalam hatinya ini tidak tertanam, tidak tertancap cinta dunia. Jadi dunia itu boleh ada di tangan, tapi jangan ada di hati. Boleh kaya, tapi bukan cinta kekayaan. Nah, itulah, jadikan kekayaan itu ladang ibadah kita juga. Punya kekayaan beda dengan cinta kekayaan. Beda. Kalau punya itu saja ada di tangan, artinya mudah membagikan untuk kebaikan. Kalau cinta kekayaan dibuatnya dalam hati, ditutupnya kekayaannya itu hingga tabungannya em-eman, tapi makan sempat ya. Tabungan em-eman 10 miliar tahun ini 25, tahun ini 40 M, rumah dibuk aja, menyumbang kemana-mana nggak ada, makan 2 kali aja misalnya, kadang-kadang sekali aja tiap harinya, kadang-kadang ada diuap kecap lombu aja, tabungan em-eman. Ini banget lagi pada bakhil, ini namanya syuh. Asyuh ada ayatnya, wa may yuqa syuhha nafsihi, syuh tuh kayak itu. Bakhil tuh lawan yang lain engken, tapi inginnya nyaman lagi. Banget lagi pada itu syuh. Jangankan untuk yang lain, untuk dirinya pribadinya engken. Ada yang gitu. Tadi kalau zuhud tadi jauh dari itu, jauh dari itu.
Ini kan ada apa-apa kalau mencari kekayaan, tapi jangan disimpan dalam hati, di tangan dan mudah dibagi lagi, ambil bagi, ambil lagi, ambil bagi. Bahkan ada kitabnya untuk memotivasi begawi, bertanam, bermain segala macam itu ada kitabnya Al-Barakah fi Fadli Sa'i wal Harakah. Kitabnya namanya Al-Barakah, menceritakan tentang keutamaan berusaha, begawi segala macam. Jangan berdiam, jangan jadi kaum berbahan aja jadi tadinya. Al-Barakah fi Fadli Sa'i wal Harakah. Al-Dhabit yang teliti, Al-Mungkin kurang lebih juga yang teliti, kuat hafalan dengan Dhabit Al-Mungkin. Kita mungkin ada ya kan, ini berapa macam sifat yang terkumpul pada beliau: pemahaman kuat, ketelitian kuat, hafalan kuat. Kadang di antara kita ada menemui kawan-kawan yang hafalannya kuat, tapi ternyata ada paham apa-apa tentang ayat yang dihafalnya. Nah, itu kadang-kadang ada yang hafalannya ada banyak, tapi bila membacanya paham. Imam Nawawi gabungan semua itu tadi, lah hafalannya kuat, pemahamannya kuat. Nah, itu. Kemudian pemahaman kuat, hafalan kuat tidak dipakai untuk mencari kedudukan dunia yang zahir dan ilah. Kemudian kadang ada orang yang alim, pemahaman kuat, hafalan kuat, tapi ibadahnya dan ya. Imam Nawawi hafalan kuat, pemahaman kuat, ibadah kuat juga. Nah, itu ya. Apa yang beliau ini yang kita baca dalam kitabnya. Alhamdulillah. Not satu ya. Jadi tangannya tahan, jadi belakangnya kalau ada yang nanti apa-apa kita baca ambil ke bab 10-nya. Jadi bab 10 selalu jalan lah. Yang ada kita ketemu enak kita buka. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Satu, alhamdulillah. As-sana'u, apa itu alhamdulillah? As-sana'u bi jami'i sifatil karimah fi sifatillah ta'ala. Qila ma'nahu al-mutafaddil wa qila ghairu dzalik. Alhamdulillah itu adalah segala pujian untuk segala indahnya sifat-sifat Allah yang mulia, ya, memuji semua sifat-sifat Allah yang mulia. Dikatakan maknanya juga adalah al-mutafaddil. Allah ini maha berbuat baik, maha baik hati. Nah, dikatakan juga yang selainnya itu. Jadi alhamdulillah ini kita memahami adalah karena bahkan ini adalah maksudnya bukan satu aja, tapi segala pujian yang ada itu haknya Allah padahal. Karena apa? Semua sifatnya Allah yang baik-baik. Allah yang al-karimil mannan, yang maha mulia dan maha mannan. Mannan ini apa? Mannan buat rawaina an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu anna ma'nahu alladhi yabda'u bin nawal qabla su'al. Alladhi yabda'u bin nawal qabla su'al. Ini maknanya dari Ali, dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Al-Mannan itu alladhi yabda'u bin nawal qabla su'al, yang mudah memberiakan, menjulungi sebelum diminta. Adalah kawan gitu. Kawan makan misalnya ayam panggang, makan pentol, baru ada yang memintanya udah berbagi dulu. Kadang ada, tapi kadang-kadang diminta malah bukan, ada yang jualan gitu. Nah, ada wajib yang beri ya gitu. Nah, tapi Allah nggak ada. Allah ini al-mannan, baru diminta udah membagi kepada kita. Jadi doa itu sebenarnya hanya kita merendahkan di hadapan Allah. Kita ada sombong, bukan kita ingin merasa mampu lalu kadang minta apa-apa dengan Allah. Bukan berarti yang kita minta itu yang baik untuk kita, tapi hanya untuk menunjukkan penghambaan kita. Karena Allah lah yang maha tahu apa yang terbaik untuk diberikan kepada kita. Belum kita minta pun kalau Allah anggap itu baik, Allah udah bagi kepada kita, Allah dan kepada kita, karena Allah itu al-mannan. Adalah menghafal asmaul husna al-mannan. Ya, mulai awal ya Allah ya Rahman ya Rahim adalah al-mannan. Kenapa? Jadi adalah al-mannan ini. Ya, al-mannan sifat Allah lah ya. Jadi nama Allah itu sebetulnya bukan cuma yang 99. Nah, kada coba kita mau beri ya. Allah punya nama 99, ada satu penggenapnya, ialah yang tahu satu penggenapnya ini dia akan dijamin masuk surga misalnya gitu. Mau tahu aja bayar 10 juta kepada digana ya. Padahal ternyata nama Allah itu memang tidak 99.
Bahkan banyak yang kada terbuat di yang 99 itu tadi. Ada kitab Imam Al-Qurtubi punya kitab namanya itu Al-Asna. Al-Asna membahas tentang Al-Asna fi Asma'illahil Husna. Nah, itu kalau kita baca-baca juga, kalau kita cek lagi amalan-amalan kita membaca ya Latif ya Kafi. Ya Latif ada? Ya Kafi ada? Ya Kafi belum 9. Beda, ya. Kita cek baca ya Latif ya Kafi, tapi kita mengamalkan ada membaca pada subuh ya Latif ya Kafi, ya Hafiz ya Syafi, ya Latif ya Wafi ada? Ya Syafi, ya Latif ya Kafi ada. Ya Hafiz ya Syafi ada? Maha penyembuh. Ada 99 kan pernah menghafali kan? Asyafi ada. Kafi ada, maha mencukupi. Syafi ada. Ya Wafi ada Al-Wafi dalam 99 ada ya. Kafi, Syafi, Wafi, maha mencukupi, maha menyembuhkan, maha menepati janji, maha membagikan sebelum pintaan, yang menan dedaywa. Padahal kamu gitu pian aja belon 40 juta loh. Belum pada 4. Belum lagi ya Hanan. Nah, ya Hanan yang maha lembut hatinya. Nah, itu ya Hanan ya Manan. Siapa ini kan dibaca belum azan loh. Adalah ya Hanan. Adalah ya Manan. Benar 50 juta ya. Nah. Betul ya. Banyak lagi yang lainnya, nah. Ada lagi dengan judulnya karena bilanya terbuka kan insyaallah dibagi di WA. Ada lagi satu kitab tentang itu, banyak kumpulan yang memang kada di yang 99 itu. Nah, ada memang kitabnya peringat judulnya nah. Memang hendak menggayai aja tadi lah yang memadahi itu biar dia bayar dulu tahun 70 juta orang madahi banyak kok. Ya, Allahu a'lam. Segala puji bagi Allah yang Maha Mulia, yang Maha membagikan sebelum pintaan. Nah, jadi Allah tuh bagikan walaupun kita kadang minta, kalau memang itu baik untuk kita. Ditaul, apa artinya ditaul? At-taul halaman belakang. Taul ini adalah kekayaan dan kelapangan, kemampuan, kemewahan. Taul al-ghina wa sa'ah. Ghina, sa'ah, ghina itu kurang lebihnya maknanya keduanya itu. Jadi taul ini Allah Maha memiliki kemewahan, Allah Maha memiliki kenyamanan, Allah Maha memiliki kemampuan, Allah Maha memiliki kelapangan. Jadi taul. Wal fadl, dan juga karunia. Wal ihsan, kebaikan. Allah Maha memiliki semuanya itu tadi. Alladzi hadana lil iman, yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk iman, untuk beriman. Al hidayah at-taufiq wal lutf. Yuqalu hadana lil iman wa hadana bil iman wa hadana ilal iman. Hidayah itu apa? Taufik, bimbingan, al-lutf, lembut. Nah, jadi membimbingnya kada menyebut kerusakan, tapi Allah bimbing dengan lembut. Katanya untuk menyambung hadana ini boleh dipakai ketiganya. Jadi kadang kita menunjukkan kita kepada iman itu tuh, nah boleh dipakai li, boleh memakai bi, boleh ila. Jadi kadang perlu kita menyangkan kalau ada yang memakai ketiganya ini apa di antara ketiganya dalam untuk kata menyambungnya itu tadi lah. Kalau dalam ayat apa? Wa qaulul hamdulillahilladzi hadana li hadza, pakai li ya. Itu yang Allah pilih pada ayat itu. Tapi andai ada yang memakai dalam ceramah, Kenapa pakai ceramah ya dong? Kenapa hadana ilal iman? Maka ayatnya hadana li hadza pakai li itu karena ternyata ketiga-tiganya boleh aja. Boleh hadana li hadza, boleh hadana bi hadza kalau juga, atau hadana ila hadza kalau pakai kata untuk menyambungnya. Wa faddala dinana ala sa'iril adyan. Sa'ir bermakna al-baqi. Allah lebihkan agama kita ini dibandingkan agama yang ada yang tertinggal. Wah, ini ada agama berapa yang tertinggal banyaknya. Allah lebihkan semuanya dibandingkan dengan semuanya itu. Agama kita ini agama yang paling mulia, agama yang paling tepat, agama yang paling damai ya?
agama yang paling cocok dengan hati kita, paling mendatangkan ketenangan dengan hati kita. Allah jadikan agama ini paling afdal, paling baik agama ini. Kemudian wa manna 'alaina bi ihsanihi ilaina akrama khalqihi 'alaihi wa afdalahum ladaihi. Allah berikan karunia kepada kita adalah meminta, ya Allah jadikan nabi kami ini Nabi Muhammad. Ada mana Allah berikan baru kita akan minta, ya. Allah berikan karunia yang agung, yaitu apa yang dikirimkan kepada kita adalah sebaik-baiknya makhluknya, ya, dan paling afdal di hadapan Allah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang paling agung bahkan di antara kalangan nabi, sekalipun nabi yang paling agung adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menambah kecintaan kita kepada beliau, ya baca syama'il, ya syama'il, makin meniti, makin cinta, makin tahu dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibahu wa khalilahu abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kekasihnya, hambanya, rasulnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa mahabihi ibadatul autan. Allah hilangkan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tadi penyembahan kepada berhala. Dan Allah muliakan wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an al-mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubil azman. Allah muliakan Nabi kita ini dengan Allah jadikan kitabnya beliau adalah Al-Quran yang memiliki mukjizat yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. Paham inilah, ini bedanya mukjizat Nabi kita ini yang kita kaji adabnya pada pagi ini kan kita adab, ya, adab tentang pemikul Al-Quran. Ini adalah mukjizat yang berkelanjutan mulai zaman Nabi Muhammad hingga zaman kita ini, hingga zaman yang Allah kehendaki nanti menjelang kiamat ketika Allah angkat. Kalau mukjizat Nabi yang lain, bah kejadian, udah ya, ada lagi berkelanjutan, pahamlah. Allah menjadikan pembelahan lautan, belah laut, ya, kawan dilewati, namanya tertutup, wahid kawan kita temui. Lautnya tuh belah, nah kawan dilalui di tengah-tengah laut. Nah paham? Itu maksudnya mukjizatnya kada berkelanjutan. Nah, apalagi mukjizat yang lain, coba bicarakan. Nah, tongkatnya kau berubah. Wah, ini tongkatnya adalah sampai ke zaman kita lihat kau berubah jadi ular, kau memanu itu. Waktu itu jangan, itu maksudnya mukjizatnya pada berkelanjutan. Memang malah bahkan kaum penantang pada zaman nabi-nabi itu tadi, ya, unta mukjizatnya apa? Unta Nabi Soleh. Kenapa jadi mukjizat? Karena kalau pada salah di Banu Al-Qurtubi kalau ada salah, untanya ini jadi zaman tamun itu kaumnya ini ahli pahat. Nah bila memahat itu jadi kayak memahat unta, jadi kayak unta bujur bentuknya, tapi tetap benda mati. Nabi Soleh ini dari batu iwa dijadikan unta, tapi untanya hidup. Nah buahnya tadi memahat, nah kayak memang unta tapi mati, tetap benda mati. Memahat kambing jadi kayak kambing, memang jadi kayak kambing, pahatannya betul-betul menyerupai kambing tapi tetap mati. Kalau Nabi Soleh dari batu jiwa tapi hidup, tapi kita kan menemukan lagi kan unta dari batu zaman ini. Nah paham? Nah mukjizatnya tidak berkelanjutan. Beda dengan mukjizat Nabi Muhammad ini, mulai zaman beliau sampai zaman kita berkelanjutan, ya ada kelanjutan. Nah itu maksudnya berkelanjutan ala ta'aqul asman, walaupun waktu udah jauh lewat. Wallati yatahadda bihal insu wal jan, yatahadda itu qala ahlul lughah yuqalu fulanun yatahadda fulanan, fulan yatahadda si fulan. Maksudnya apa? Tahadda yatahadda barahu wa naza'ahul ghalabah, menantangnya, berbantah-bantahan, mengajak berlomba. Maksudnya apa? Menantang untuk mengetahui siapa yang lebih lah, maksudnya itu tahadda. Dengan ini ditantang semuanya, baik kalangan manusianya maupun kalangan jin. Nah, kalangan jin pun juga ditantang bi ajma'ihim atau bi ajm apa nih matanya 8
biajmu'ihim dengan dhammul mim. Boleh dibaca dengan ajmu'ihim ya, ajmu' atau dibaca dengan fathahnya biajma'ihim. Biajma'ihim bi dhammil mim wa fathihah. Kedua-duanya ini adalah huruf yang dikenal. Maksudnya yang semuanya hendak manusia berkumpul berataan, jin berkumpul berataan, atau bergabung kedua-duanya manusia lawan jin yang hendak ditantang gitu nah. Ada bakal ada yang kaum menandingi mukjizat ini tadi. Nah, kalian tahu juga dulu cerita misalnya Lamha Al-Kadzab ya. Ada bikin ayat orang coba-coba baik kalau kalian tonton tuh Al-Fil ya. Waktu mau Qawil. Apa faedahnya padahal belalainya panjang lah. Wah, kita ada mukjizatnya kan ada makna yang terkandung awaknya ganal ya. Bututnya handap itu mengolah ayatnya makanya ini ada dalam ayatnya. Wa afhama, apa itu afhama? Kalau pakai ha memahamakan kan pakai ha, afhama. Afhama qata'a wa ghalaba, mengalahkan, mematahkan, mencabik. Allah kalahkan, Allah bantah, Allah cabik-cabik dengannya itu tadi jami'a ahli sayyi wa tughyan, seluruh pemilik zaid condong kepada kesesatan dan juga tughyan. Tughyan ini maknanya kedurhakaan, kezaliman, kesewenangan. Allah kalahkan semua itu dengan mukjizat ini tadi. Wa ja'alahu rabi'an li qulubi ahli al-basair wal 'arfan. Allah jadikan ini adalah Rabi' ini adalah musim semi. Nah, jadi yang bahagia hati itu dengan membaca ayat-ayat ini tadi bagi yang memiliki pengetahuan dan ilmu. Nah, bagi yang paham dengan indahnya ayat-ayat Allah ini tadi, ketika membaca Allah jadikan hatinya itu berbunga-bunga dengan bunga yang terbuka dengan wangi segala macam. Nah, bunga bangkai loh. Nah, ini bunga yang enak, bunga yang indah. Jadi pembacanya itu tenang, bahagia, hatinya berbunga-bunga. Dan yang banget dia pembukaannya enaknya. Bidomillam wala yakhluqu lah wa yajibu sifat roha wal yafi imam maftuhah, lihatnya keduanya fathah. Boleh dibaca la yakhluqu, boleh dibaca la yakhlaqu, dan boleh juga dibaca la yukhliqu. Ini yang endnotnya di belakang lah keterangannya benar. Boleh dibaca la yakhlaqu, la yakhluqu, la yukhliqu. Boleh dikatakan khalaqa, akhlaqa. Maksudnya adalah la tadhhabu jalalatuhu wa halawatuhu. Nah, boleh dibaca apa tadi? La yakhlaqu, la yakhluqu, la yukhliqu. Maksudnya apa? Tidak hilang kemuliaan dan enaknya manusia, kemuliaan, keenakannya itu dibaca walaupun berulang-ulang. Kadang muyaknya kita. Kalau kita membaca buku novel misalnya, satu kali membaca orang, dua kali itu ada muyak pada muyak ya, dulaknya kita gitu nah. Kalau mengaji bang berapa kali ini dalam hidup hatam adalah dulak, adalah muyak. Bila ada berarti itu aneh hatinya. Jadi jangan ayatnya misalnya akan kedarami lah, tapi hatinya yang berpenyakit gitu. Bahkan mungkin kalau kalian membaca pemulaitan sebenarnya ada itu menyinggung tentang mukjizat Muhammad SAW ini, wala yumallu takraruhu sikat roti dan tidak akan moyak, tidak akan bulak mengulang-ulangnya walaupun begitu banyak diulang-ulang berapa kali pun. Nah itu kan jangan membaca yang ada artinya ya. Ada yang ancam membaca itu di mana adanya? Adalah ya, jadi kita baca rawihnya itu bukan cuma baca kayak lewat aja, tapi kalau dipahami juga ya. Dipahami itu menyinggung apa yang beliau memadahkan tuh, dan itu memadahkan kada bakal muyak. Kalau memang hati kita tuh baik lah, kada berpenyakit, kada akan muyak, kada akan bulak walaupun diulang-ulang berapa kali banyak pun kita berapa kali pun membuliki kada
banyak. Fala yakhluqu ala kathrati taraddudi wa taghayyuril ahyan. Kada akan hilang kemuliaan dan keenakan kenikmatan mengaji itu walaupun banyak diulang-ulang dan banyak perubahan keadaan. Jadi dia ngalih lagi kadang bilanya mati lampu mumak kada tenang mengaji. Padahal mestinya kalau kita melatih dia anak dingin kah mumak kah mati lampu kah kada tetap enak mengaji itu ini yang ngalih lagi ya. Kadang mumak panik kada tenang lagi dah mengaji mati lampu. Kalau kawan dilatih juga bang anak pemalu kah anak kedinginan kah tetap enak mengaji gitu tadi. Kita percepat dikit dah. Allah mudahkan untuk menghafalnya ini hingga anak-anak yang kecil pun mudah menghafalnya. Wa yassarahu lidzikri hatta istawharahu sigarul wildan al-wildan as-sibyan yang ada di footnote 2. Nah, istawhara itu apa? Hafizhahu, menghafalnya. Allah jadikan ini mudah untuk dihafal. Maka anak-anak yang kecil pun mudah kawa menghafal. Kalian pernah melihat gak ada anak kecil 5 tahun hafal novel? Hafal buku cerita. Tapi ada anak-anak 5 tahun hafal mulai Fatihah sampai khatam? Ada? Baik, jadikan memudahkan Allahnya. Ada memudahkan Allah. Wadhamina hifdhahu min. Kalau ini pakai to lah, tadhammuqi lah. Kalau di yang PDF tah maksudnya ialah pakai to lah. Tadhammuqi kan lo kan to itu kan. Kemudian buka PDF-nya. Dia pakai to ini yang dikatakan lah. Allah yang menjamin hafalan itu tadi. Allah jamin penjagaannya itu tadi dari maksudnya perubahan-perubahan wal hadatsan. Hadatsan ini hadas al-haditsah dan al-hudsa itu maknanya sama aja, yaitu adalah terjadinya hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wuqu'u ma lam yakun. Contohnya apa? Kayak misalnya kita ketemui ada yang mencoba memahami menyamakan makna dengan ini atau ada yang mencoba mencetak dengan cetakan yang diubah, gitu kan lah. Tetap Allah yang menjaganya. Ya, kalian pernah ketemu mungkin beritanya ada yang mencetak dengan cetakan yang sengaja disalahkan, tapi yang menjaganya Allah juga, kan? Dengan hafalan-hafalan yang ada itu tadi. Pokoknya bila ada yang mencetak dengan mencoba menyelewengkan ketahuan, nah akhirnya apa dibenam, gitu kan lah. Sebabnya memang yang dicoba untuk mengubah itu tadi lah. Wa huwa mahfuzun bihamdillahi wa fadlihi makhtalafal malawan. Dan ini tadi ayat-ayat Allah ini tadi dijaga, segala puji bagi Allah, dengan pujian bagi Allah dan juga karunia Allah, makhtalafal malawan, selama pergantian malawan ini siang dan malam. Al malawan dan akhirnya di bawah itu al jadidan sama maknanya al lailu wan nahar, siang malam. Wa wafaqa lil i'tina'i bi 'ulumihi man istafahu min ahli al-hifdz wal itqan. Dan Allah berikan taufik untuk memberikan perhatian bagi ilmu-ilmunya. Allah berikan kepada yang Allah pilih dari ahli pemilik kecerdikan, keterampilan dan ketelitian. Jadi siapa yang memilih? Allah. Makanya ingat tadi kalau kalian ma'ajah ya, jangan memaksakan kalimat anak didik kalian, karena bukan kalian yang memilih, bukan kami yang memilih siapa di antara kita, di antara kalian yang kau menemukan hafalannya, tapi kalian tetap lanjutkan perjuangannya. Tapi yang memilih adalah Allah. Tanggung jawab kita adalah melanjutkan perjuangan. Fajama'u fiha min kulli fannin ma yansharihu lahu sadru ahli al-iqan. Allah mengumpulkan di dalam ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu tadi, di dalam Al-Quran itu tadi, tiap-tiap segala macam ilmu pengetahuan, apa yang dengannya menjadi lapang hati pemilik keyakinan. Iqan itu dari kata yakin ya, mungkin. Ayqana yuqinu iqanan, bahwa muqinun, ya, muqinun. Ayat banyak menyebut lil muqinin itu yang memiliki keyakinan dari kata yakin, ya, dengan timbangan af'ala ayqana yuqinu iqan. Jadi di dalam
mulai Fatihah 1 sampai 30 sampai khatam itu di dalam itu lengkap pengetahuan apa aja. Tapi kadang Allah hanya menunjukkan kata-kata petunjuknya, kita yang diminta untuk mengembangkan, untuk mengkaji lebih dalam lagi. Nah, misalnya Allah menyebutkan ayat tentang botani, itu ada tentang cerita Nabi Yusuf meminta fadaruhu fi sumbulihi, kalau memetik buah itu tangkainya tinggal aja, jangan dipatah, dibuang. Ternyata dalam ilmu botani itu memperlambat buruknya buah, lebih awet. Lombok tuh dibiarkan dengan tangkainya dibandingkan lombok dipatah, makanya tinggal lombok aja lebih awet dan tetap bertangkai kalau mau kita menyimpan dalam waktu yang lama. Ternyata ada dalam cerita itu tadi kan akan menghadapi 7 tahun paceklik. Ya itu ternyata aku jam beliau fadzaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun, tinggalkan dengan tangkainya kecuali bila hendak dimakan, hendak patah, hendak diolah. Acan dari kita misalnya ada ilmu botani, kita kadang membaca ayat doang, biarkan di tangkainya aja kecuali kalau hendak dimakan. Dan lewat itunya ternyata itu ada isyarat kepada ilmu botani terkait dengan tanaman. Ada kan di dalam ilmu biologi dengan cabang-cabang buahnya ada. Nah, tapi Allah buat dalam cerita kita aja kadang yang kada paham. Nah, ada lagi misalnya pikiran wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'dhin fil uqul, padahal apa yusqa bima'in wahid, banyu yang diturunkan banyu hujannya itu juga, tanah tempat tumbuhnya tanah juga. Kenapa ada buah? Ada kenapa ada misalnya tumbuhnya itu tomat? Kenapa ada tumbuhnya limau? Tanahnya itu juga, banyu hujannya itu juga. Kenapa tumbuhnya kau beda-beda? Macam-macam ilmu ada di dalam itu tadi, ilmu kejiwaan, ilmu ketenangan hati, psikologi, kita ada semuanya itu, hanya kita kadang yang tidak paham, terbuat dalam cerita, kita membaca ceritanya aja. Jadi pertama adalah apa, kita tanamkan keyakinan dulu bahwa kitab suci kita ini kitab yang lengkap. Hanya kadang kita yang tidak paham itu menunjuk kepada ilmu apa, semua ilmu pengetahuan ada di dalamnya. Ahmaduhu ala dzalika wa ghairihi min ni'amihi allati la tuhsa. Aku puji Tuhanku ini tadi, aku puji Allah Subhanahu wa taala untuk semua itu tadi dan selainnya dari nikmatnya yang tidak dapat dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung-hitung, kita pasti bakalan tahu menghitung nikmat Allah itu tadi. Nah, mata kalau dijual berapa mata? Nah, ada nomor iPhone dijual ginjal, misalnya berapa harga ginjal? Total kan beratan itu berapa? Itu hanya nikmat bendanya. Nah, belum nikmat yang lainnya yang kadang mau dinilai. Nikmat punya ayah dan ibu yang beriman. Nah, akhirnya kita tahu beriman juga. Kalau misalnya kuitan Hindu, yakinlah beriman kita misalnya. Kalau ini nikmat juga. Terlebih lagi dan beliau adalah khususan ala nikmatul iman. Terlebih lagi nikmat keimanan. Nah, jadi syukur juga ya ada pernah menyambat dan golongan paling mulia itu adalah golongan sahabatnya. Lalu ada yang pernah terucap ya, kenapa aku kadang hidup jam sahabat jalan ya gitu. Nah, lalu ada kawannya menyahuti, untung jiwa alhamdulillah hidup zaman ini kan kada tahu yang hidup zaman Nabi kalau jadi Abu Jahal. Nah, kita kada tahu ya kan, untung alhamdulillah kita punya kekuatan beriman. Nah, itulah ini ada nikmat yang paling agung, nikmat keimanan. Hidup zaman Nabi jadi Abu Jahal ada baiknya ya. Lebih baik kita hidup zaman ini nikmat daripada kita kada tahu. Andai hidup zaman Nabi, jangan-jangan kita kada kuat hati malah menolak dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Wa as'aluhu al-minnata 'alayya. Aku minta kepada Allah minnah ini dari mana yang tadi? Aku minta pemberian kepada Allah. Bahkan aku minta dengan detail, Allah berikan, Allah bagikan dah untukku dan juga siapapun yang aku cintai, ahbab yang aku cintai, aku minta juga Allah bagikan itu semua tadi. Dan juga kepada semua muslimin dan muslimat Allah bagikan ridwan di footnote boleh dibaca dulu dengan dhammah, dibaca dengan ridwan dengan dhammah. Dan itu teriwayatkan dalam mengaji, dalam ayat pun ada, yaitu Imam Syu'bah
Syu'bah dari Imam Asim. Ini yang berdua Imam Asim itu kan yang bacaan di bawahnya ada dua, satunya Hafs bacaan kita, satunya Syu'bah. Syu'bah ini membaca pakai dhammah, kalau kita kan Ridwan, waridwan minallahi akbar. Kalau beliau ada Imam Syu'bah baca dengan dhammah waridwan. Nah, jadi kalau mengenai anak Muhammad Ridwan lain ada aja tuh ayatnya yang pakai dhammah. Wa ada di an-Najm. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Aku membaca syahadat, memberikan kesaksian tidak ada Tuhan selain Allah, satu-satunya Allah, tidak ada sekutu baginya. Syahadatan muhassilatan lil ghufran muqidatan sahibaha minan niran musilatan lahu ila sitnal jinan. Aku membaca syahadat yang syahadat ini menghasilkan kepada ampunan, menyelamatkan dari api neraka dan siksaan, menyampaikan kepada menghuni surga yang penuh kenikmatan. Jadi kita baca syahadat itu harapannya itu tadi menghasilkan ampunan Allah, menjauhkan dari api neraka, menyampaikan kepada surga. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ilal iman sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa syarrafa wa karrama wa 'azzama ma ta'aqaba al-jadidan. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan utusannya yang memanggil kepada iman sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahbihi, sahabat beliau. Allah mudah-mudahan Allah memuliakan, Allah agungkan selama pergantian siang dan malam. Amma ba'du, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala manna ala hadhihi al-ummah zadaha Allah ta'ala syarafan bid-dinil ladzi yabdallahu dinil Islam wa bi ihsanihi ilaiha Muhammadan khairal anam. Sejarah amma ba'du ini ada dua lah. Sejarah amma ba'du, kalau kalian baca-baca sejak kapan amma ba'du itu, apa terjemahnya amma ba'du, apa maknanya. Kadang-kadang kita amma ba'du kalau paham, coba kita kan mengkaji itu lah. Kalau kalian mau kaji beda lagi, amma ba'du itu pun punya kajiannya juga. Nah, amma ba'du, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan yang agung kepada umat ini tadi. Mudah-mudahan Allah selalu tambahkan kemuliaan kepada umat ini tadi. Allah berikan kemuliaan kepada umat ini dengan Allah jadikan diberikan oleh Allah agama kita, agama yang paling baik, yaitu agama Islam. Dan Allah berikan kepada kita juga sebaik-baik makhluk, sebaik-baik nabi, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-anam di mana al-khalq, ya makhluk ciptaan. Nah, al-anam ini ada juga di anamnya lah. Alaihi minhu afdhalus salawati wal barakatuh wassalam. Atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dari Allah curahkan kepada yang sebaik-baiknya salawat, sebaik-baik afdal-afdalnya barakat, sebaik-baiknya salam. Wa akramaha bi kitabihi afdalil kalam. Allah muliakan juga umat ini, Allah jadikan kitabnya kitab kita, kitab umat ini adalah sebaik-baiknya kalam. Nah, sebaik-baiknya perkataan. Maka kini di At-Tibyan bab kedua pun kita temukan karena sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan itu adalah sebaik-baik bacaan, itu adalah mengaji. Ya, bukan berarti kita boleh membaca zikir yang lainnya, jangan dipahami gitu lah. Cuma kita tahu yang mana yang paling afdal. Nah, jadi kita tahu yang mana hendaknya kita perbanyak. Ya, ini dikatakan afdalul kalam, sebaik-baiknya kalam, sebaik-baiknya ucapan. Jadi kadang asal locok ya gitu lah, ada pernah ketemu orangnya ampih, kemudian ini kan tidak datang lagi. Kalau kita lihat Syekhuna Guru Sekumpul itu jangkauan beliau itu tiap harinya itu membaca Quran itu, jumlah juz yang beliau baca itu adalah mencocokkan dengan sholat 5 waktu tiap harinya. Jadi 6 hari khatam Guru Sekumpul itu. Lalu diceritakan juga kan beliau tiap harinya menamatkan dalail. Ini pernah ada menyuruhlah di antara kawan kalian orang yang ada dalam video gitulah di tempat ini. Kalau kawan itu kan apalah udah mulai banyak, minimal hari ini bisa 1, kemudian 2, 3, 4, 5 minimal banget. Kalau 2 lebih baik lagi. Kalau membaca itu banyak mengaji takutan ya kada kawan terbaca yang lain. Karena kalau anak baca dalail gitu. Padahal kalau Guru Sekumpul kita lihat apa berapa banyaknya mengajinya beliau. Nah, dan itu yang afdal, yang lebih afdalnya kan tambahannya silakan tambah yang lain-lain. Ini disuruh murojaah
Jawabannya apa baca yang lain. Padahal kalian utama tanggung jawabnya apa di tempat ini dulu adalah hafalan, dan memang itu tanggung jawab yang paling tinggi, tanggung jawab bacaan yang paling afdal. Pahami bukan kada boleh ya. Buya Yahya pun di Al-Bahjah beliau pernah membicarakan tentang pembacaan beritan segala macam yang panjang-panjang. Cuma ujar beliau kalau di Al-Bahjah, anak-anak di Al-Bahjah kami kada bolehkan pembacaan macam-macam. Kenapa? Karena tanggung jawab utamanya adalah baca kitab, fikih, itu kan segala macam. Tanggung jawab utamanya ini mondok di Al-Bahjah itu apa? Kalau udah hafal kan kitabnya, tanggung jawabnya udah paham, hafalan udah hafal, silahkan jangan baca macam-macam. Ya akhirnya kan tanggung jawab yang utamanya kada tegawi, bacaannya pun jadi kayak menyalahi dengan tanggung jawab itu, bertentangan dengan tanggung jawab utama kada dipenuhi. Anggapan itu nang kayak menggawi qobliyah subuhnya ada digawi, itulah. Baru mestinya mana yang didahulukan yang paling utama, yang kita utamakan digawi yang wajibnya, kan? Ya, ba'diyah isya digawi, bang isyanya ada lagi, atau subuh tiba-tiba kita bandingkan dengan yang lebih banget lagi, subuh bangun-bangun tunggu duduk menghafal, bayang ada, itulah anggapannya lebih bangetnya lagi itu tadi lah. Jadi boleh kan menggawi qobliyah subuh, boleh kan menggawi tahajud, boleh, asal yang wajibnya digawi, jangan tuh, jangan ada alasan kenapa kan subuh ulun malam tadi tahajud dia malaman anak ajan tak alap. Nah itu terbalik namanya ya kan. Jadi kita bukan menangani tahajud, tapi kita tekankan subuhnya itu nah jangan ketinggalan. Jadi kita kadang menangani bacaan macam-macam, tapi tanggung jawab hafalannya jangan ditinggalkan. Nah, ini ada pernah umpet kegiatan apa ya gitu kan, ingat namanya lah. Ya ada kegiatan acara apa itu gitu lah, acara MU apa gitu nah. Ikut kegiatan rutinnya, pada tanggung jawab di tempat ini ada, akhirnya panggil ke topik jadi abayakan di tempat ini gitu lah. Empat kegiatannya kami kan pernah hati ya kan, kuliah silakan kuliah, tapi mau kuliah begawi baik anak nama jadi tempat ini baik angkat kaki ya kan gitu. Malam kita bicarakan kita kada mau tempat ini kayak berantak Allah aja kan, pagi keuyuhan, subuh keuyuhan, pagi kuliah, malam begawi. Tiap hari itu malam begawi datang, malam subuh keuyuhan, kena kuliah pulang, begawi pulang, datang kuliah kan tidak datang apa? Kita ada menangani kuliah, kita ada menangani begawi, tapi tidak boleh mengabaikan tanggung jawab utamanya. Wa jama'a fihi subhanahu wa ta'ala jami'a ma yahtaju ilaihi min akhbari awwalin wal akhirin. Allah kumpulkan di dalamnya itu tadi tiap-tiap apa yang diperlukan untuk info-info cerita terkait yang terdahulu maupun yang akan datang. Yang awalin cerita kaum terdahulu maupun yang akan datang, kejadian akan datang. Wal mawa'id wal amthal wal adab wal durubil ahkam. Allah jadikan juga di dalamnya itu ada nasihat-nasihat. Allah jadikan ada di dalamnya perumpamaan, ada adab-adab, perumpamaan, contoh-contoh hukum-hukum. Amthal, perumpamaan. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Sehina-hinanya rumah adalah rumahnya laba-laba. Itu perumpamaan. Kenapa jadi diumpamakan rumah laba-laba? Kita yang mengkajinya kan, Allah membicarakan di ayatnya, tapi kita yang mengkajinya. Wal hujjatil qati'at adh-dhahirat fil dilalati atau fil dalalati, boleh dibaca bedanya dilalah atau dalalah ala wahdaniyati. Allah jadikan di dalam juga ada hujjah alasan yang memotong, yang nampak karena kalau dibantah lagi di dalam dalil menunjukkan kepada tunggalnya Allah itu tadi. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada Tuhan lain di dunia ini, hancur deh dunia nih. Pikirannya mungkin Hindu tuh Brahma lawan Siwa belainan bakal hilang dewanya. Kalau ada dua Tuhan, apalagi ada tiga, atau nak berganti bisa dual kan, ini Tuhan pagi, ini Tuhan siang, ini Tuhan malam, itulah. Jadi Tuhan pagi datang jadi Tuhan lah. Kenapa Tuhan malam nanti ini jam menggawi misalkan bakal hilang. Atau ini Tuhan bagian pendidikan ya. Nah, ini Tuhan bagian ekonomi. Bagi-bagi tanggung jawab Tuhan. Soalnya bakal jiwa lah kalau beda. Tuhan ekonomi menganggarkan dikit untuk pendidikan ya. Bakal lah. Jatahnya dikit ya untuk pendidikan. Atau ada Tuhannya Kalimantan, ada Tuhannya Jawa, ada Tuhan Papua.
Ada Tuhan di Makkah, ada Tuhan di Madinah, ada Tuhan di Yaman. Gitu kan, Tuhannya berbagi-bagi tempat kayak wali kota ya. Nah, palingnya misalnya Tuhan yang di Banjar mengatur pembuangan sampah ke Jawa, bagaimana Tuhan di Jawa lah. Kalau ada Tuhan itu macam-macam, bakal lahir hancur dunia nih. Untungnya bermacam-macamnya, kalau wali kotanya jalan, camatnya jalan, tapi Tuhannya tetap Tuhan yang tunggal. Kadeda duanya, kadeda tiganya, tunggal, tongkong hikong satu aja Tuhan kita. Dan juga Allah jadikan di dalam itu apa? Banyak macam-macam yang datang dengannya nabi-nabinya salawatullahi wassalamu alaihim. Hujjah-hujjah itu juga damiqat. Damiqat itu apa? Al-Qasirat, Al-Qahirat, mengalahkan, menundukkan, menaklukkan, menghancurkan. li ahli ilhadi wal dhalal wat tawam. Allah dengan hujjah-hujjah, dengan apapun yang ada di dalam ayat-ayat itu Allah hancurkan para pembangkang yang para pemilik kesesatan, para pemilik tolong. Tolong ini apa? Tolong bi fathhi ta al-muhmalah wal ghain al-mu'jamah. Hum awwadun nas. Awwad ini apa? Ahmak, gobi, dungu, idiot, babal di kita benar. Ya, bukti itu nampak di hadapan mata di dalam ayat-ayat yang dibaca, tapi tetap kadang mau iman. Itu tolong, ya. Dungu di kita tuh nanti berdebat tuh nama pada hidah dalamnya nampak, tapi tetap kadang mau terima. Pokoknya kayak tupang dah ya, tahu bang. Di paling kiblat salah gitu kan, orang otak gue mau sembahyang gitu nah. Ya. Nih keterangan togom ini tok muhmalah wain mu'jamah. Ini pernah kita kaji di Hilyah. Apa itu muhmalah? Apa itu mu'jamah? Ya ingatlah. Itu pernah kaji ini di Hilyah tilawah dulu. Apa itu maksudnya al-huruful muhmalah, al-huruful mu'jamah? Muhmal itu maksudnya huruf awal yang memang mulai awal kada titik. Ya, muhmalah. Dahulu kan to dengan lo itu bentuknya kayak itu aja, titik itu datang belakangan. Nah, jadi bayangkan nih, nah tibiannya tercetak kadada titiknya sedikit pun. Padahal tolong itu to muhmalah, berarti itu membedakan dengan lo. Nah, kalau lo itu mu'jamah, tiap huruf yang ada titiknya itu namanya mu'jamah. Wal ghain mu'jamah. Kalau yang muhmalahnya apa? Huruf apa berarti? Ain. Nah, paham kan? Muhmal dan mu'jam itu tadi. Wa dha'afal ajra fi tilawati. Allah jadikan berlipat ganda pahala di dalam membacanya kalamnya ini tadi. Kalau ini beda dikit dengan kitab tahqiq lahnya, ada tadi membaca malam juga. Jadi kita baca yang di kitab kuning aja. Wa amarna bil i'tina'i bihi wal i'dham. Allah perintahkan kita untuk memperhatikannya dan juga mengagungkannya. Wa mulazamatil adabi ma'ahu wa badlil wus'i atau wa badlil wus'i bil ihtiram. Allah perintahkan kepada kita untuk memperhatikannya. Kada boleh diabaikan, apalagi dilihatkan di rumah berdabu. Nah, ada rumah laba-laba tadi di mushafnya, nampak ada pernah lalu dibuka, ada pernah lalu digetuk. Ini namanya kan memperhatikan, ya. Ada Allah perintahkan untuk memperhatikan. Wal i'dham, adab, agungkan. Makanya kita tidak meletakkan mushaf itu di lantai atau membawanya, kadang ada yang bawa yang gini, nah, melimpai tangan, dijuntai. Itu kita bawanya dengan penuh pengagungan, penuh penghormatan. Nah, itu kan. Kadang kayak membawa buku diandak dalam jok misalnya diduduki. Nah, gitu kan kita melakukan kita dengan mushaf ada ya, kita hormati, kita agungkan, kita muliakan. Wa qad sannafa fi fadli tilawatihi jama'atun minal amathili wal a'lam. Allah dan telah membuat banyak kitab-kitab terkait dengan keutamaan membaca, terkait dengan keutamaan tilawah. Sekelompok jamaah, artinya jumlahnya yang banyak. Minal amatil, amatil itu apa? Al-khiyam. Wahiduhum amtal. Amtal, tandaklah tunggalnya. Amtal, jamaknya amatil. Kalau matal, perumpamaan jamaknya amtal, panjang. Kalau ini ada tunggalnya amtal, jamaknya amatil. Itu golongan yang baik-baik. Nah,
fadil, pemilik keutamaan, laki-laki yang penuh dengan keutamaan, laki-laki yang baik. Banyak udah golongan ulama-ulama yang kita kira al-a'lam, gitu juga. Al-a'lam itu tunggalnya apa? Alam, jamaknya a'lam. Ini adalah apa yang dijadikan petunjuk di jalan atau di gunung dan lainnya, ya kita tanda-tanda jalan, lampu abang, lampu hijau, segala macam. Dan dinamakan orang alim yang cakap piawai itu dengan alam, tunggalnya jamaknya alam. Kenapa? Karena orang alim itu bagikan kayak tanda-tanda itu tadi, memberikan petunjuk kepada kita, ini jangan, orang alim kayak lampu abang, ini boleh hijau. Nah makanya alim tadi dinamakan alam, orang berilmu tadi dinamakan alam. Seakan-akan itu memberikan tanda gitu dan kita yang mana yang boleh, mana yang tidak. Banyak udah di antara ulama-ulama itu tadi yang bikin kitab-kitab terkait dengan keutamaan tilawah, mengaji. Kutuban ma'rufatan inda ulil nuha wal ahlam. Buku-buku yang diketahui pada ulul nuha, pemilik nuha. Nuha ini apa? Nuha ini akal. Tunggalnya adalah nuhiyah, nuhiyatani, jamaknya nuha. Aklun, aklani, okul. Karena nuhiyah atau akal ini tadi mencegah pemilik akal itu tadi dari melakukan kejelekan-kejelekan. Nah itu adalah nuha ini boleh menjadi masdar, boleh juga menjadi jamak. Nah, nuha, ghurfatun, ghurfatani, ghurafun, nuhiyatun, nuhiyatani, nuha. Banyak dah ulama yang bikin kitab-kitab terkait dengan keutamaan tilawah itu tadi. Tetapi apa yang terjadi? Dha'ufat al-himam, lakin dha'ufatul himam an hifdhiha bal an muqala'atiha. Tetapi keinginan umat dari waktu ke waktu udah makin lemah, menghafalnya lemah, bahkan membacanya pun, bal ini bukan tapilah, bahkan untuk membacanya pun juga lemah, apalagi menghafalnya. Ya, membaca jangan kutiha pun, melihat buku, lihat buku yang kandal-kandal berjilid-jilid tentang namanya kini ya. Kalau ini kan namanya kini ya, biar ini katanya kayak Al-Tibian, tiga panjang misalnya gitu lah. Melihat jauh dengan kayak apa gitu nah, anak muak ya jauh kalau dicapai itu kandalnya ya anak muak melihat jauh. Padahal banyak kitab-kitab yang mengutarakan, membicarakan terkait dengan keutamaan mengaji, keutamaan tilawah. Tetapi yang terjadi adalah keinginan untuk mengajinya yang makin lemah. Maka kitab-kitab yang kandal tadi apa ujar Imam Nawawi jadinya malah sorolah yang tabi'uha adalah afrodun ahli min ulil afham. Maka jadinya tuh dikit aja yang mau ambil faedah dari kitab yang kandal-kandal itu tadi, karena banyak yang tidak paham faedahnya, melihat kandal padahal menggantuk. Nah jangan kandal itu mungkin kita baca mungkin ada diolah kajiannya. Ya itu pang kita ini ya, itu pang pada faktanya kita akui memang keinginan untuk mendalami ilmu agama itu kayaknya dari waktu ke waktu makin lemah, dan memang lawan-lawan itu yang memang berjuang untuk itu juga. HP itu mungkin sampulnya kalau kita kadang mau mengelola dengan baik, menjauhkan kita dengan ilmu agama, menjauhkan dari mudah hafalan, banyak waktu terbuang kan, padahal kau aja menghafal, mengulang tiap hari itu sekian targetnya, tapi karena HP entah apa dia gawe kan, kalau dia kawan kan dikatakan ngaji kan hatam. Nah misalnya itu kan, akhirnya karena kejadiannya gitu tadi. Nah apa yang dilakukan Imam Nawawi, kita bicara lanjut. Orang itu ahla baladatina Dimashq, boleh dibaca mimnya fathah, Dimashq, boleh dibaca Dimashq, itu ada di endnotnya Yuana, ada keterangan di endnotnya. Hamahallah ta'ala wa sanaha wa sa'ir biladil Islam mukthirina min al-i'tina bi tilawatil Qur'anil azizi ta'alluman wa ta'liman wa ahdan wa dirasatan fi jama'atin wa furada mujtahidina fi dzalika bil layali wal ayyam zadahumullahu hirsan 'alaihi wa 'ala jami'i anwa'i ta'at muridin wajhallahi bil jalali wal ikram. Kulihat ahli penduduk kampung kita Dimashq atau Dimashq, Allah mudah-mudahan Allah lindungi kampung ini tadi, Allah jaga, dan juga semua kampung-kampung kaum muslimin. Mereka itu tadi yang ada di Dimashq itu tadi banyak memperhatikan dengan tilawah, banyak mengaji, banyak belajar, banyak juga mengajarkan, banyak kita tuh talaki, banyak yang musyafahah, lagi mengajinya itu ya, mengaji kada boleh otodidak, jangan silakan haji baca hukum-hukum lanjutnya. Ulangi lagi kajian kita tilawah, tapi tetap pada akhirnya adalah diakhiri dengan talaki dan musyafahah, tidak boleh otodidak.
bentuk tadi banyak mengamalkan ini tadi, baik secara kelompok maupun yang menyerongan furoda, serongan-serongan. Furoda ini ada juga di ayat yang mungkin yang hafalan belum sampai, walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Mujtahidina fi dzalika, betul-betul berjuang melakukan semua itu tadi, baik pada waktu siangnya maupun pada waktu malamnya. Mudah-mudahan Allah makin tambahkan kenikmatan tamak menuntut ilmu ini tadi kepada mereka, dan juga ketamakan untuk melakukan ketaatan hanya dengan menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang pemilik keagungan dan kemuliaan. Maka Imam Nawawi pada dzalika ila jar'i mukhtasar fi adabi hamalatihi wa awsafi huffadhihi wa talabatihi. Maka hal itu tadi kitab yang kandal-kandal tapi keinginan yang melemah untuk mengkajinya memanggilku untuk bikin rangkumannya gitu lah, khulasohnya, mukhtasar itu apa? Kita lihat di belakang, maqal lafzuhu wa kazurat ma'anihi, lafalnya dikit tapi maknanya banyak, itu maksudnya ya. Maka itu tadi memanggilku untuk mengumpulkan mukhtasarnya, kandal-kandal dikit aja kata-katanya tapi maknanya banyak. Supaya apa? Melihatnya itu jangan menjeruak, jangan muak, umat yang ada keinginan lagi mengkaji, tapi melihatnya ada aja keinginan, untuk mengkajinya. Di dalamnya kukumpulkan adab-adab pemikulnya, sifat-sifat penghafalnya dan penuntut ilmunya. Ya, jadi apa yang kita malam kita kadang hendak hafalan banyak tapi kelakuan membala, makanya kita kaji kita pengen supaya hafalan itu cocok dengan akhlaknya kita berjuang hafalan jalan, takhalluknya berakhlak dengan ayat-ayat yang kita hafal juga jalan. Faqad aujaballahu subhanahu wa ta'ala an-nasihata li kitabihi. Allah telah mewajibkan untuk nasihat untuk kitabnya. Nasihat ini maksudnya nasihat itu adalah pemurnian niat, ikhlas mengamalkan, ikhlas untuk kepada segala macam. Di antaranya adalah nasihat untuk kitabnya ini adalah bayanu adabi hamalatihi wa tulabihi, menjelaskan adab-adab pemikulnya dan penuntut ilmunya, wa irsyaduhum ilaiha wa tanbihuhum 'alaiha, memberikan petunjuk kepadanya, memberikan peringatan untuk jangan meninggalkan adab-adab ini lagi. Wa uthiru fihi al-ikhtisar wa uhadiru taqwil wa ikhtar. Aku pilih untuk mengutamakan dipendekkan, aku jauhi untuk memanjangkan dan membanyak-banyakkan. Wa aqtasiru ini maknanya adalah aku batasi tiap babnya itu fi kulli babin ala tarafin min atrafihi. Aku batasi hanya satu bujuk, satu pojok aja dari tiap ujung-ujung pojok-pojoknya. Artinya apa tadi? Intinya diambil, kalau contoh tuh ada banyak dicontohkan sebutin aja supaya jangan terlalu kandal kitabnya Imam Nawawi. Jadi ini pendek lah berpengalaman nih. Nah, bagi Imam Nawawi ini pendek banget. Kita belum lagi mana di WA, itulah yang kita beliau Al-Majmu yang kita malam ini. Mungkin ini hampir 3 jutaan kalau beli Al-Majmu itu tadi lah. Jadi tidak ada apa-apanya kandalnya dibandingkan Al-Majmu itu tadi. Mudah-mudahan karena kandal terlalu kandal ini menumbuhkan semangat lebih pada hati kita untuk menamatakannya. Walaupun ini lambat, mungkin 1-2 tahun atau 3 tahun menamatakan ini siapa nama-nama Al-Majmu, karena apa tadi? Memang zamannya udah melemah, itulah keinginan itu tadi untuk mengkaji. Jadi untung kalau mau khatam jalan amalkan. Wa armuzu wa dibagi wa armuzu min kulli dharbin min adabihi ila ba'd asnafi. Aku ini tadi lah aku ambilkan satu contoh aja di antara adab-adab itu tadi untuk menunjukkan kepada adab yang lainnya. Contohnya satu contoh untuk mewakili semuanya. Walidzalika uksiru ma'al-quruhu bihaqi asanihi. Kebanyakan aku menyebutkan hadis, ku buang sanadnya oleh beliau, matannya aja. Walaupun sanadnya ada aja di beliau, aku hafal sanadnya itu tadi dari ceramah, dan sanad itu udah siap aja kalau mau diminta dibacakan, kalau dibacakan Imam Nawawi. Tapi dalam kitab ini ada disebutkan ketiga untuk memendekkan supaya kitabnya jangan terlalu kandal. Fa inna maqsudi at-tanbihu ala asli dzalik, karena tujuan utamanya adalah memperingatkan terkait dengan tujuan utamanya tadi apa? Adab. Nah, itu aja
bukan kita hendak mendalami masalah sanadnya, rawinya segala macam, tapi tujuan utamanya tentang adab supaya kita kalau mengamalkan adabnya. Kalau dibikin dalam kitab ini an ini kalian lihat deh kitab-kitab yang membuat yang itu kandal, jadinya Imam Nawawi mau yang itu pendek aja dengan dalam kandal kitabnya, makanya jika dibuat sanadnya itu tadi, walaupun beliau sebetulnya hafal lagi sanadnya itu tadi. Wal isyaratu bima adkuruhu ila ma hadzatuhu mimma hunalika, isyarat kepada yang aku sebutkan dengan apa yang disebutkan kepada apa yang ku hilangkan di tempat-tempat itu tadi. Wasbab ini ada beda lagi dengan tahqiq lah. Wasbabu fi ithari ikhtisarihi, kalau yang tahqiq wasbabu fi ithari ikhtisarihi ithari hifdhahu wa kathratan al-intifa'i bihi wa intisyarahu. Sebab aku pendekkan, aku rampungkan, aku utamakan pendek kitab ini adalah karena aku yang utamakan adalah ini kawal dihafal kitabnya ini, untuknya terutama pemahamannya. Kalau pada hafal kata-katanya hebat, minimal hafal apa adab-adabnya itu tadi, walaupun kata-katanya kalau menyampaikan ada beda kadang apa, tapi kita hafal adab-adabnya apa aja, dan kawal diambil manfaatnya, dan kawal kita bagikan ke tempat lainnya hingga lebih banyak lagi yang mengetahuinya. Kita menyebarkan adab-adab itu tadi supaya kawan-kawan kita kalau ada di tempat yang lain hanya menghafal aja tapi kelakuan mungkin kada baik, kita kada mana pandangnya hina, karena hafal itu pun bentuk kemuliaan kan, tapi kita coba aja ingin jadi lebih baik lagi dengan berakhlak dengan ayat-ayat yang kita hafal itu tadi. Thumma ma waqa'a min baridil asma wal lughat fil abwabi ufriduhu bisyarhi wa tabdil al-wajizi al-wadih. Kemudian apa-apa yang kata-kata yang aneh jarang ditemui, baik itu kata atau nama, aku tunggalakan menjadi Imam Nawawi dirasakan bab yang ditunggal, yaitu bab yang ke-10. Jadi belakang kalau kitab yang kuning ini tadi ala tartibi wuqu'ihi, sesuai dengan urutan kejadiannya. Yang mana dulu kan tadi pemulaan tadi al-mannan, diandak, enot yang pertama itulah alhamdulillah yang pertama, kemudian lanjut al-mannan, selanjutnya awal apa itu tadi, mencocokkan dengan urutan kapan kata itu muncul di bab yang pertama hingga bab yang 9. Itu dapat ditemukan kata-kata yang alih atau nama-nama yang alih dapat kita temukan pada bab yang ke-10 di akhir kitab, di ujung kitab, liyak mula atau liyak mala, agar menjadi lengkap manfaatnya bagi pemilik sahih kitab ini yang membaca kitab ini tadi. Wa yazula syakku an qalihi, hilang keraguan kepada penuntutnya. Nah, taul tadi apa dipahami kekayaan, kelapangan, nyolong, dan dipahami taul kata taul pemilik panjang. Apa itu supaya hilang keraguan kita dalam hati membaca kata-kata yang tapi kita temui dengan dialog itu tadi lah, untuk menghilangkan keraguan itu tadi. Wa yandariju fi dhilli dzalika wa fi khilal al-abwabi jumalun min al-qawaid, dan tunggal di kita di dalam kitab ini tadi mulai bab pertama hingga bab 9 itu tadi, di tengah-tengah babnya itu ada terdapat sejumlah kaidah-kaidah dan juga mutiara hal-hal yang berharga, nafal usul muhimmatul fawaid, faidah-faidah yang penting. Jadi banyak kita temui itu karena hal-hal yang bermata, kaidah-kaidah atau faidah-faidah yang penting di tengah-tengah bab pertama hingga bab 9 itu tadi. Wa ubayyinul ahadits as-sahihata wa dhaifah mudhafatin ila man rawaha min a'immatil athbat wa qad adharu an nadir min dzalika fi ba'dil halat. Aku jelaskan hadis yang sahih, hadis yang dhaif dengan menyebutkan kepada yang meriwayatkannya dari imam-imam yang athbat, dan kadang-kadang aku lewatkan dari hal yang jarang ditemui dari itu tadi dalam sebagian keadaan. Wa'lam annal ulama fi min ahli al-hadis wa ghairihim jawazul amal bil dha'ifi fadhailil amal. Ketahuilah bahwa ulama-ulama ahli hadis dan ahli ilmu lainnya dalam ilmu agama itu tadi membolehkan untuk melakukan beramal dengan hadis yang dhaif di dalam fadhailul amal. Keutamaan beramal dengan ini itu boleh diamalkan oleh Imam Nawawi. Walaupun mungkin ada yang kadang mau ibalah, tapi fadhailul amal dengan hadis yang lemah itu boleh ya. Tapi kalau terkait dengan hukum halal haram, hadis yang baru itu kan dipakai terkait dengan nikah, jual beli, yang dipakai hanya hadis yang sahih minimal apa saja sebenarnya yang hasan. Kalau yang baik tidak dipakai kecuali untuk fadhailul amal. Keutamaan melakukan sholat ini itu fadhailul amal, namanya beramal gitu. Nah, keutamaan membaca misalnya
ada hadis mengatakan keutamaan yang membaca ya Hanan ya Manan fadilah ini itu dari fadhilul amal namanya. Tapi kalau hukum kada boleh. Dan kita kada mau hadis yang boleh. Wa ma'a hadza fa inni ahtasiru 'ala sahih. Aku batasi diriku untuk memakai hadis yang sahih. Wal adkur dhaif illa bi ba'd al-ahwal. Aku tidak menyebutkan hadis yang dhaif kecuali pada sebagian keadaan. Jadi ada aja yang dhaif, cuma kebanyakannya yang sahih. Nah, ini penutupnya. Wa 'ala wajhil karimi tawakkuli wa i'timadi wa ilaihi tafwidi wa istinadi wa as'aluhu suluka sabilir rasyadi wal ismatan min ahli zaidi wal inadi wa dawama 'ala dzalika wa ghairihi min al khairi wal tiziyadi wa abtahilu ilaihi subhanahu ay yuwaffiqani limardatihi wa ay yaj'alani mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih wa ay yahdiyani bi husnil niyyat wa yuyassira li jami'a anwa'il khairat wa yu'inani 'ala anwa'il makrumat wa yudimani 'ala dhalika hatta al-mamat wa ay yaf'ala dhalika kullahu bi jami'i ahbabi. Kalau ditahqiq ahibbai ya sama aja maknanya, bi jami'i ahbabi wa sa'iril muslimin wal muslimat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Dan kepada Allah yang mulialah aku bertawakal dan aku menyandarkan diriku, kepadanya aku menyerahkan segala urusanku. Aku mohon kepadanya agar aku ini melalui jalan yang penuh dengan petunjuknya. Aku mohon kepadanya perlindungan dari mereka yang sesat dan membangkang. Dan aku juga minta kepada Allah untuk selalu melimpahkan kemampuan, dan juga aku mohon kepada Allah agar Allah menjadikan aku senantiasa berada di dalam semua hal itu tadi, kebaikan-kebaikan itu tadi, kebaikan-kebaikan lainnya, dan selalu Allah tambah. Wa abtahil atau dhahu maknanya di belakang. Dan aku juga merendahkan diriku, aku khusyuk minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kepadaku taufik. Taufik ini apa maknanya di endnote ditemukan adalah khalqu qudratu ta'ah. Allah jadikan kita ini punya kemampuan untuk taat. Kita kada bakal kawa taat, kita kada bakal kawa duduk tempat ini. Atau kalau duduk pun, kalau Allah kada jadikan kita mampu untuk tenang, hendak buka kayak ada api kan tempatnya hendak buka itu. Kalau Allah kada berikan taufiknya kepada kita, itu makanya Imam Nawawi minta taufik ayyuhani untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan keridhaannya. Dan Allah mudah-mudahan ya Allah, aku mohon kepada Engkau jadikan aku juga di antara golongan yang takut kepadamu, takwa kepadamu dengan sebenarnya takwa. Dan juga Imam Nawawi mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada beliau, dan tentunya kita juga minta agar kau meniatkan niat-niatnya itu adalah niat-niat yang baik, bukan tujuan menuntut ilmu agama, bikin kitab segala macam, hendak dikenal, bikin buku, hendak diterbitkan dan media supaya karena di bukunya memajang IG, IG-nya banyak pengikutnya. Misalnya pokoknya kayak itu adalah niatnya. Itulah Imam Nawawi minta petunjuk supaya niatnya itu adalah niat yang baik, bukan niat-niat anak dikenal oleh ahli dunia segala macam, niat-niat yang tidak baik. Walaupun ada kawan kita yang menggawi misalnya yang mencetak buku di dalam bukunya, IG-nya kita pandang niatnya baik saja. Ini untuk kita pribadi gitulah. Kalau kita menggawi itu baik kan ada niatnya, kita minta kepada Allah agar kalau kita menggawi apapun kebaikan itu tadi niatnya adalah betul-betul niat yang baik, bukan niat karena tujuan duniawi. Dan aku juga minta kepada Allah agar Allah mudahkan bagiku, dan tentunya bagi kita juga minta kepada Allah agar Allah mudahkan bagi kita untuk melakukan berbagai macam aneka kebaikan, dan agar Allah tolong aku untuk melakukan berbagai macam perbuatan yang mulia, dan Allah dawamkan aku, jadikan aku istiqomah semua itu tadi hatta mamat, hingga ajal menjemput. Ya, kita kadang-kadang di awal baik, kayak ini preman, ya, 40 tahun hafal itu hafalan, akhirnya banyak malah jadi minum begitu, ya. Kadang-kadang makanya kita minta hatta mamat sampai mati Allah berikan kita di jalan kebaikan. Dan aku juga minta semua itu tadi agar Allah berikan kepada semua yang aku cintai dan semua muslimin dan muslimat. Hasbunallah, apa artinya hasbunallah? Ay kafina, hasbuna ay kafina, cukup bagi kita Allah yang mencukupi segala keperluan kita. Wa ni'mal wakil, Allah itu sebaik-baiknya al-wakil al-muwakkal ilaih, yang
serahkan segala macam urusan kepadanya. Yang beliau Allah itu yang menanggung jawab segala macam yang terkait dengan hambanya, terkait dengan kemaslahatan hamba-hambanya. Wakil al-hafiz yang menjaga. Allah lah sebaik-baiknya al-wakil itu tadi. Dan tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan Allah yang Maha Agung. Nah, itu dari pembukaannya. Kemudian kita baca judul-judul babnya. Bab yang pertama itu ada terkait dengan fadilah mengaji. Atau fi atrofin fadilah Al-Quran wa hamalati, keutamaan mengaji dan keutamaan pemikul-pemikulnya. Ya, kita tahu berarti penghafal-penghafalnya apa keutamaannya. Bab yang kedua di dalam mengutamakan mengaji, membaca ayat Allah ini tadi dikaji qiraah wal qalbi ala ghairi ma, dibandingkan dengan membaca yang selain ini tadi. Sudah pernah kita bicarakan yang lalu. Guru kampung mungkin ada memandangkan kalau bandingannya tiap huruf ayat Allah ini yang kita baca satunya itu lebih afdal dibandingkan 1000 kali sholawat dari beliau. Jangan dipahami nggak ada boleh sholawat dengan luput pemahamannya, tapi kita tahu keutamaannya. Bab yang ketiga memuliakan Al-Quran dan larangan untuk mengganggu mereka itu tadi. Bab yang keempat adab pengajarnya dan adab penuntut ilmunya. Bab yang kelima adab pemikulnya dan pahalanya. Bab yang keenam ini adalah adab qiraah, adab mengaji, adab membacanya. Ini adalah bagian yang paling paling banyak halamannya dalam kitab ini tadi, dan ini tujuan maksud kitab ini dibikin. Dan kajian kita sujud tilawah itu tadi terbuat di dalam bab yang keenam. Jadi karena kalau kita mencapai bab keenam itu tadi, kalian ulangi pribadi aja, itulah bagian yang kita lewat. Silakan dibaca, ditanya dan kawannya kalau nggak paham. Ya, bab itu terbuat semuanya kajian tentang sujud tilawah itu di bab yang keenam tadi. Bab keenam halaman 57 sampai dengan 129. Nah, di tengah-tengahnya itu sujud tilawah 107 sampai dengan 122 itu di tengah-tengah bab 6. Bab yang ke-7 adab manusia kepada Al-Quran, apa adabnya. Bab yang ke-8 ayat-ayat dan surah tertentu yang dicintai pada waktu-waktu dan keadaan tertentu. Itu ada juga. Jadi kadang kita menyalahkan sampai kami mengaji Al-Waqi'ah dibaca ya. Itu ada juga ternyata dibicarakan dalam kajian ini tadi. Kenapa tiap malam Al-Muluk aja ya? Nah, maka ayat Allah itu mulai Fatihah ya, sampai hatam. Karena kita mau Al-Muluk hati malam pertama yang kerja. Namanya berarti kan mengaji lalu padahal. Nah, kamu yang harus hafal ya, paham kada ya. Lalu namanya batu paham kada, hafal kada ya. Jadi jangan perlu kita menyimak dari itu tadi ya. Kami jangan membaca pemahamannya aja ya, memahami ayat ini dihafal kada ya. Ini apa kada lalu enggak apa-apa. Jadi kita nggak perlu menyimak itu yang menjatuhkan mental, tidak perlu kita perhatikan. Jangan perhatikan omongan kawan yang mengangkat himmah keinginan kita untuk mengaji, yang malah bikin down, jatuh mental, tidak perlu kita perhatikan. Ini hanya menjatuhkan aja. Mudah-mudahan ini dapat hidayah juga. Bab yang 9 kitabah ini penulisan Al-Quran dan juga memuliakan mushaf. Bab 10 terkait dengan kata-kata yang kali itu tadi. Bab 10 ini kita sambil jalan membacanya. Bilanya ada endoknya kita buka bab 10-nya. Jadi kita yang kita kaji hingga hatamnya itu bab pertama hingga bab yang ke-9. Bila tentang bab 9 tentang bab 10-nya, karena bab 10 ini endoknya kita tadi. Wallahu a'lam. Pertemuan akan datang kita ada tahu kapan lanjutkan kajian aktivian. Kalau ada waktunya ketemu lagi al-babul awal. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan? Ada? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya. Kita berdoa. Al-Fatihah. Dengan hafalan yang kuat dan jadikan hafalan ini tadi memimpin kami untuk berakhlak sesuai dengan akhlak-akhlak yang kami inginkan dalam ayat-ayat-Mu ya Allah. Allahumma hadza du'a wa minka ijabah wa hadza du'a al-ikhlas. Ya Allah, ini adalah doa permohonan kami, Engkaulah yang Maha mengabulkan. Ini adalah
perjuangan kami, dan kepada Engkau lah kami serahkan. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kumpulkanlah kami di dalam surga-Mu dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua yang kami cintai ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antal samiul alim wa tawwabur rahim wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan kita tetap lanjut hingga nanti ditutup kajian tajwid. Nah, jadi tetap lanjut ya kajian fikih, kemudian malamnya pagi Seninnya tetap kajian menghafal, malam kajian tajwid kita tutup 1 pekan. Kajian tajwid akan datang kita lakukan lagi kegiatan kita alam. Silakan menikmati dulu Idul Adha, makan daging. Nabi Muhammad kadang makan katanya bila alam tofak, kecuali ketika kumpul dengan orang banyak syama'il ada itu bila alam tofak. Jadi nikmati aja Idul Adha itu tadi lah. Idul Adha ya hari makan ya, tapi jangan terlalu berlebihan banget gitu lah. Nabi Muhammad tidak makan hingga kenyang bila alam tofak, kecuali ketika kumpul dengan orang banyak. Nikmati liburan kalian, Mbah datang dan semangat yang hanyar lagi gitulah. Nah tujuan kita juga ini ada menjadi yang namanya malal, kadang yang menghafal. Kita istirahat 1 pekan ketika momen-momen HBI hari besar Islam gitulah. Ya kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.